Makanya perhatikan kisah dari Abdullah bin Haram. Dalam riwayat Abu Dawud menggambarkan bagaimana indahnya mati syahid. Ketika kemudian Abdullah bin Haram ini siapa? Bapaknya Jabir. Pernah saya sampaikan kisahnya mungkin. Bagaimana Jabir itu mendapati ayahnya itu meninggal dalam perang Uhud. Kupingnya itu gak ketahuan di mana. Karena kemudian betul-betul dicabik-cabik oleh orang-orang musyrik itu, Abdullah bin Haram. Orang yang sepuh, tapi kecintaannya kepada jihad itu jangan ragukan. Sampai kemudian ketika Nabi akan mensolati, Nabi itu mundur. Sampai kemudian para sahabat itu dorong, ya Nabi majulah, maju. Nabi berkata, loh kalian gak ngerti apa malaikat itu rebutan untuk mensolati Abdullah bin Haram. Itu belum selesai. Ketika Nabi mendapati Jabir bin Abdullah anaknya itu kemudian nangis, wajar itu nangis Pak kalau ada orang yang meninggal. Tidak apa-apa, air mata itu rahmat. Yang tidak boleh itu sampai meraung-raung, nempok-nempok pipi, ya itu baru tidak boleh. Kalau ada yang masih kayak gitu, diruqyah saja itu kalau di sini. Ya. Maka kemudian Nabi ketika mendapati itu kemudian ta'al, sini Abdullah bin Haram. Lalu kemudian Nabi berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Ala ukhbiruka ma qalallahu li abika?" Hei Abdullah Jabir, kamu pengen ngerti enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah kepada ayahmu hari ini, saat ini? Bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah. Masih sedih. Lalu kemudian Rasulullah menjawab kepada Jabir bin Abdullah, "Ma kallamallahu ahadan illa mi wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan." Wahai Jabir, kamu ngerti nggak? Allah itu tidak pernah bicara kepada siapapun ketika kemudian belum tegak hari kiamat itu kecuali di belakang hijab. Tapi ketika Allah itu bicara dengan ayahmu Abdullah bin Haram, Masya Allah, Abdullah bin Haram itu ditanya langsung oleh Allah kifahan. Tidak ada hijab, tidak ada satar. Kifahan itu wajahan biwajihin, face to face. Saking memuliakan Abdullah bin Haram karena cintanya kepada mati syahid. Lalu kemudian Allah berkata, "Mada tamanni ala ya'utika." Kamu minta apa? Aku kasih. Kalau kita ditanya, Pak, pasti menang bidadari 70. Enggak, bukan itu yang diminta oleh kemudian Abdullah bin Haram. Yang diminta Abdullah bin Haram itu perhatikan. Antuhyiyani fa'uqtalu fika saniyatan. Ya Allah, hidupkan aku sekali lagi ya Allah, supaya aku merasakan mati kembali, mati syahid. Padahal kupingnya aja hilang. Ini merupakan salah satu perkara yang tidak bisa kita nafikan. Tidak bisa kita ingkari, tidak bisa kita tutup-tutupin. Ini merupakan bagian dari syariat Allah. Di sini kita ngerti, Masya Allah. Orang yang kemudian mati syahid itu kemuliaannya besar betul. Melebihi orang yang solih. Melebihi ahlul ilmi sekalipun. Makanya kemudian kita perhatikan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'alladina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 tingkatan itu diurutkan di dalam urutan Allah. Pertama itu para nabi, siddiqin orang yang cinta kebenaran yaitu para sahabat. Yang ketiga syuhada. Baru yang keempat itu salihin. Illa ayajitu ahadukum min masil qorsah. Coba Pak, digigit semut. Jadi kalau kita ingin berandai-andai untuk kemudian tidak merasakan sakaratul maut yang berat, pergi. Dan kita harus ingat loh, jihad itu tidak pernah mendekatkan ajal. Orang itu sering berpikir nanti kalau kemudian orang jihad di Suriah sana berarti mendekatkan ajal. Ya ndak, kata siapa kebenaran itu mendekatkan ajal? Innal haqqa la yuqarribu ajalan wa la yubaidu an rizqin. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah itu bersabda, kebenaran itu tidak pernah mendekatkan ajal dan tidak pernah menjauhkan rezeki. Orang kan sering berkata, "Loh kalau jujur terus, kalau pingin yang syar'i terus, ya rezekinya mampet." Kata siapa? Nabi sudah mengatakan, kalau yang benar itu tidak pernah menjauhkan rezeki dan tidak pernah mendekatkan ajal. Jadi Masya Allah, kemuliaan orang yang mati syahid. Makanya sampai kita itu diperintahkan untuk bercita-cita mati syahid. Maka Allah akan memberikan kepada kita mati syahid walaupun kita tidur di atas tempat tidur kita.